Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Irfawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Latar belakang. Pangeran Diponegoro memiliki sejarah perang yang fenomenal, sampai bangsa lain mendokumentasikan mulai dari biografinya hingga seni kepemimpinan, serta keteguhan melaksanakan pertempuran yang lama pada tahun 1825 sampai 1830. Strategi perang seperti Diponegoro tentunya menjadi hal yang penting untuk dipelajari dan dapat dijadikan rekomendasi di masa kini dan masa mendatang bagi pertahanan Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia yang sebagai alat pertahanan negara dan sebagai komponen utama. Selanjutnya, rakyat dapat membantu kekuatan TNI apabila negara menghadapi ancaman militer. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji strategi perang semesta pada pertempuran Pangeran Diponegoro menghadapi Belanda 1825 sampai 1830. Pemicu terjadinya perang Diponegoro. Ketidakpuasan rakyat dan para pemimpin atas keputusan Belanda yang semena-mena menjadikan konflik antara Belanda dengan rakyat semakin besar. Akhirnya terjadilah perang yang merupakan perlawanan paling besar selama abad 18. Adapun pemicu terjadinya perang Diponegoro terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Pemicu terjadinya perang Diponegoro secara umum. 1. Wilayah Mataram semakin sempit dan para raja mulai kehilangan kedaulatannya. 2. Belanda ikut campur tangan dalam urusan kerajaan, misalnya pergantian raja dan pengangkatan patih. 3. Timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan agama Islam. 4. Sebagian bangsawan merasa kecewa terhadap Belanda, dikarenakan Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton dan Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah para bangsawan kepada petani mulai 1824. 5. Kehidupan rakyat yang semakin menderita, di samping harus bekerja paksa, juga membayar berbagai macam pajak. Pemicu terjadinya perang Diponegoro secara khusus adalah dengan adanya pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan. Pada tahun 1823, Jonker Antonio Hendrik Samisar diangkat menjadi residen baru. Ia dikenal sangat membenci Pangeran Diponegoro. Pada suatu hari, di tahun 1825, ia yang bekerja sama dengan Patih Donorejo memerintahkan pemasangan anjir atau pancang sebagai tanda akan dibuatnya jalan baru yang sengaja melintas di tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegarejo. Pemasangan anjir ini tanpa seizin Pangeran Diponegoro. Jalannya perperangan 1825. Berkumpulnya rakyat di Tegarejo, lebih tepatnya pada tanggal 20 Juli 1825. Rakyat berbondong-bondong berkumpul di Tegarejo, tempat kediaman Pangeran Diponegoro. Kumpulnya rakyat dikarenakan mereka sudah tahu niat Belanda yang semena-mena terhadap kerajaan dan masyarakat pada saat itu. Mereka membawa berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan lembing. Maksud kedatangan rakyat ialah menyatakan kesetiaan kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung perang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke desa Selarong. Berkumpulnya rakyat di Tegarejo ternyata diketahui oleh pihak Belanda. Belanda bersama pasukannya pun datang mengepung kediaman Pangeran Diponegoro, dan Tegarejo di bumi hanguskan oleh pasukan Belanda. Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke desa Selarong. Desa Selarong merupakan salah satu daerah strategis di kaki Bukit Kapur yang terletak sekitar 9 km dari Yogyakarta. Desa ini telah lama dipersiapkan sebagai markas komando bagi Pangeran Diponegoro dan pendukungnya. Adapun rencana strategi perlawanan terhadap Belanda. 1. Melakukan serangan terhadap negara keraton dan mengisolasi Yogyakarta untuk mencegah datangnya bantuan dari luar. 2. Mengirim surat melalui caraka atau utusan kepada para pemimpin pasukan di wilayah Kesultanan dan para demang di perbatasan. 3. Menyusun daftar bangsawan
yang dinilai sebagai lawan dan melindungi mereka yang membantu atau kawan. 4. Membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para komandan daerah. Serangan umum terhadap Yogyakarta terbagi menjadi 3 sektor. Sektor pertama, serangan yang dipimpin oleh Pangeran Abu Bakar dilakukan terhadap Dalam Pakualam, Jembatan Kalicode, perkampungan orang Eropa, dan Tionghoa, serta gerbang-gerbang pungutan. Sektor kedua, serangan yang dipimpin oleh Pangeran Adinegoro berhasil menguasai jalan penghubung Magelang, Yogyakarta, Surakarta. Sektor ketiga, serangan yang dipimpin oleh Pangeran Blitar berhasil menguasai jalan raya Bantul dan merebut keraton. Terjadinya penyerangan di Desa Selarong atau markas utama pasukan Diponegoro. Pada 4 Oktober 1825, pasukan Belanda menyerang pos pertahanan Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, serangan tersebut mengalami kegagalan karena pos Desa Selarong sudah kosong. Hal ini merupakan bagian dari strategi Pangeran Diponegoro. Pos pertahanan Diponegoro sudah dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Alibasya Sentot Prawodirejo. 1826. Kemenangan di berbagai daerah oleh pasukan Diponegoro. Pada tahun 1826, pasukan Alibasya Sentot berhasil mengalahkan pasukan Belanda di daerah Kulon Progo dan sekitarnya. Sementara itu, pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Singosari juga mendapatkan kemenangan di Gunung Kidul. Benteng pertahanan Belanda di Prambanan juga berhasil diserang oleh pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Tumenggung Suronegoro. Pangeran Diponegoro menerapkan beberapa strategi. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi penyerangan langsung dengan mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Selain itu, beliau juga menjalankan strategi perang gerilya. Bahkan Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang atrisi atau penjemuan. Strategi ini mengubah perang secara langsung menjadi perang jangka panjang. Tewasnya 1603 serdadu Belanda. Peperangan semakin berlarut dan operasi militer yang dilakukan Letnan Jenderal de Kock selama hampir 2 tahun tidak membuahkan hasil. Sampai April 1827 sebanyak 1603 pasukannya tewas. 1827. Pembangunan benteng Stalsel oleh Belanda. Pada tahun 1827, de Kock memperbaiki strategi perang yang gagal dan menggantikannya dengan strategi baru, yaitu benteng Stalsel. Benteng Stalsel merupakan strategi 2 kutub, yaitu gabungan unsur manuver yang dinamis dengan unsur perlindungan benteng yang statis. Benteng berfungsi sebagai pangkalan pasukan dan dibangun sedekat mungkin dengan kedudukan musuh. Sejumlah benteng kemudian dibangun sehingga menyebabkan mobilitas musuh menjadi tinggi. Konsentrasi kekuatan akan terpecah belah, kelelahan berperang, dan menurunkan semangat berperang hingga akhirnya musuh menyerah. Penaklukan pasukan Diponegoro di berbagai tempat. Dengan strategi benteng Stalsel, sedikit demi sedikit perlawanan Diponegoro dapat diatasi. Perlawanan Diponegoro terjadi di beberapa tempat, seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Magelang berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda. 1828 sampai 1829. Pertempuran paling sengit di Medan Mataram. Medan Mataram menjadi daerah pertempuran yang paling dahsyat pada tahun 1828 sampai 1829. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Akibatnya, tenaga pasukan Diponegoro terkuras habis, posisinya menjadi terdesak dan menurunnya semangat berperang. Posisi Diponegoro dan sisa pasukan diketahui Belanda. Pada akhir tahun 1829, posisi Diponegoro dan sisa pasukannya berhasil diketahui oleh pihak Belanda. Letnan Jenderal de Kock tidak langsung menyerang pasukan Diponegoro. Hal itu disebabkan pengaruh Diponegoro masih sangat kuat dalam masyarakat. Letnan Jenderal de Kock memilih siasat tipu daya agar Diponegoro keluar dari kantong pertahanannya secara damai.
1830 merupakan akhir peperangan. 9 Februari, Letnan Jenderal de Kock menyampaikan keinginan berdamai. Pada 9 Februari 1830, Kolonel Clarence mengutus mantan orang kepercayaan Diponegoro, yaitu Penghulu Ibrahim dan Kaji Bajarudin, untuk menyampaikan keinginan berdamai dari Letnan Jenderal de Kock. 28 Maret, pelucutan senjata oleh Belanda kepada pasukan Diponegoro. Diponegoro akhirnya setuju untuk mengadakan pertemuan dengan Letnan Jenderal de Kock. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro, beberapa orang kepercayaannya, dan para pengawal menuju ke kediaman residen. Di sana, Diponegoro melakukan perbincangan dengan Letnan Jenderal de Kock. Saat melakukan perbincangan, Mayor Michel melucuti senjata pengawal Diponegoro. Letnan Jenderal de Kock juga melarang Diponegoro meninggalkan tempat tersebut. Diponegoro sadar telah ditipu, akan tetapi beliau menolak perintah untuk menyerah. Diponegoro akhirnya dibuang ke Manado, selanjutnya dipindahkan ke Ujung Pandang, sampai wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Berikut daftar acuan yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran ini. Dari materi ini, dapat disimpulkan bahwa Perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830 di daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Perang ini terjadi antara Belanda dan penduduk pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini disebabkan oleh banyaknya pro kontra antara pihak Belanda dan masyarakat pada saat itu. Dalam peperangan yang berlangsung secara 5 tahun ini dimenangkan oleh pihak Belanda. Setelah kekalahan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar sampai beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Perang ini juga mengakibatkan banyak korban tewas dari pihak Belanda maupun pribumi. Saya harap materi ini dapat dipahami dengan mudah dan menjadi wadah referensi bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.